mengerti dulu, apa sih pengertian dari gender dan komunikasi nonverbal? Gender merupakan konsep sosial dan kultural yang membedakan antara peran, perilaku, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis, gender lebih bersifat konstruktif dan dapat berubah sesuai konteks sosial dan budaya. Dalam ranah komunikasi, gender mempengaruhi cara seseorang mengekspresikan diri, menyampaikan pesan, mampu menafsirkan makna dari interaksi sosial. Oleh karena itu, memahami perbedaan gaya komunikasi berdasarkan gender menjadi penting untuk melihat bagaimana laki-laki dan perempuan membangun identitas serta hubungan sosialnya. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam studi perbedaan gender adalah bentuk komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu apa sih? Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang mencakup bentuk penyampaian pesan tanpa menggunakan kata. Jadi cuma mengekspresikan wajah, gerakan tubuh, kontak mata, intonasi suara, hingga cara berpakaian. Melalui komunikasi nonverbal, individu sering sekali mengekspresikan perasaan, sikap, dan identitas dirinya secara lebih jujur dibandingkan dengan komunikasi verbal. Dalam konteks gender, laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan yang berbeda dalam menggunakan tanda-tanda nonverbal, termasuk baik dalam hal intensitas, makna simbolik, maupun konteks penggunaannya. Berikut beberapa bentuk komunikasi nonverbal yang umum digunakan oleh laki-laki. Yang pertama ada postur tubuh. Laki-laki cenderung memiliki postur tubuh yang tegap, bahu terbuka, dan dada sedikit ke depan. Posisi tubuh seperti ini berfungsi untuk menunjukkan rasa percaya diri, kekuatan, dan kesiapan dalam berinteraksi. Yang kedua ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah laki-laki cenderung sederhana dan minim emosi, karena norma sosial menuntut mereka tampil kuat dan rasional. Biasanya hanya menunjukkan ekspresi ringan seperti anggukan atau senyum tipis sebagai tanda sopan atau setuju. Yang ketiga ada kontak mata. Laki-laki biasanya melakukan kontak mata singkat namun tegas untuk menunjukkan kepercayaan diri dan wibawa. Yang keempat, gerakan tubuh dan gestur. Gerakan tubuh laki-laki umumnya terkendali dan efisien, tanpa banyak gestur berlebihan. Yang kelima, ada penampilan dan gaya berpakaian. Laki-laki cenderung berpenampilan sederhana dan maskulin dengan busana praktis seperti kaos, jaket, atau jeans untuk menunjukkan kesan santai namun modern. Yang keenam, ada nada dan intonasi suara. Nada suara laki-laki umumnya rendah dan stabil, memberi kesan tenang serta rasional. Suara berat sering diasosialisasikan dengan kewibawaan dan rasa percaya diri. Yang terakhir, ketujuh, jarak dan ikat tubuh. Laki-laki biasanya menjaga jarak fisik lebih luas saat berinteraksi untuk menunjukkan kemandirian dan menghormati ruang pribadi. Secara umum, komunikasi nonverbal laki-laki bersifat efisien, tegas, dan terkendali, mencerminkan nilai maskulinitas yang dipengaruhi norma sosial dan budaya. Namun, di era generasi Z, gaya ini mulai lebih terbuka dan fleksibel sejalan dengan nilai kesetaraan gender dan kebebasan berekspresi. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal pada perempuan. Bentuk komunikasi nonverbal yang umum digunakan oleh perempuan ada beberapa. Yang pertama adalah postur tubuh. Perempuan cenderung memiliki postur tubuh yang lebih fleksibel dan terbuka. Saat berbicara, mereka sering sedikit mencondongkan tubuh ke depan sebagai bentuk perhatian dan empati. Gerakan tubuhnya lebih lembut, halus, serta tidak menunjukkan dominasi. Yang kedua adalah ekspresi wajah.
Ekspresi wajah perempuan sangat ekspresif dan menjadi aspek paling penting. Mereka mudah menampilkan senyum, tawa, serta perubahan mimik yang mencerminkan suasana hati dari senang, sedih, hingga antusias. Hal ini menciptakan kesan hangat dan akrab dalam komunikasi. Yang ketiga adalah kontak mata. Perempuan biasanya menjaga kontak mata lebih lama untuk menunjukkan rasa hormat, keterlibatan, dan empati. Tatapan yang konsisten membantu membangun kepercayaan meskipun kontak mata terlalu lama dihindari karena dianggap terlalu agresif. Yang keempat adalah gerakan tubuh dan gestur. Gerak tubuh perempuan lebih bervariasi dan ekspresif. Mereka sering menggunakan tangan untuk memperjelas maksud, seperti membuka telapak tangan atau menggerakkan jari secara halus. Gerakan lembut ini memberikan kesan keanggunan dan memperkuat pesan secara emosional. Selanjutnya adalah penampilan dan gaya berpakaian. Penampilan menjadi aspek penting komunikasi nonverbal bagi perempuan. Warna, gaya busana, dan aksesoris mencerminkan identitas serta suasana hati. Pada Gen Z, gaya berpakaian sangat beragam dan feminim hingga kasual, bahkan menunjukkan kemandirian dan kebebasan untuk berekspresi. Selanjutnya adalah paralanguage atau nada dan intonasi suara. Nada suara perempuan cenderung bervariasi dan dinamis. Suara lembut menunjukkan kehangatan dan keramahan, sedangkan intonasi tinggi menandakan semangat atau antusias. Yang terakhir adalah jarak dan ikat tubuh atau proxemic. Perempuan lebih nyaman berinteraksi dengan jarak yang relatif dekat, terutama dengan orang yang sudah dikenal. Sentuhan ringan seperti menepuk bahu atau memegang tangan sering digunakan sebagai bentuk dukungan emosional dan kedekatan sosial. Komunikasi nonverbal perempuan menonjolkan kehangatan, ekspresif, dan kedekatan emosional. Di era Gen Z, pola ini berkembang menjadi lebih mandiri dan berani, menjadikan komunikasi nonverbal bukan hanya cerminan peran gender, tetapi juga sarana memperkuat identitas diri dan nilai kesetaraan. Perbedaan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal pada generasi Z menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Laki-laki dan perempuan generasi Z sama-sama tumbuh dalam lingkungan yang serba digital, terbuka, dan menekankan kebebasan berekspresi. Meski demikian, perbedaan cara mereka berkomunikasi secara nonverbal tetap tampak jelas, baik dalam ekspresi emosional, penggunaan bahasa tubuh, maupun representasi diri melalui media sosial. Secara umum, laki-laki generasi Z masih mempertahankan ciri komunikasi nonverbal yang efisien, tegas, dan minimalis. Mereka lebih sering menggunakan gerak tubuh sederhana, ekspresi wajah netral, serta kontak mata singkat untuk menunjukkan rasa percaya diri atau dominasi. Gaya komunikasi ini menggambarkan kecenderungan untuk menampilkan ketenangan dan pengendalian diri, sejalan dengan nilai-nilai maskulinitas yang masih melekat. Dalam konteks digital, laki-laki juga cenderung menggunakan emoji sederhana atau simbol-simbol yang menunjukkan humor, ketegasan, atau kepraktisan. Sebaliknya, perempuan generasi Z memperlihatkan bentuk komunikasi nonverbal yang lebih terbuka, ekspresif, dan emosional. Mereka lebih mudah menampilkan senyum, tawa, serta kontak mata yang intens untuk menunjukkan empati dan keakraban. Dalam percakapan, gerak tubuh dan gestur digunakan secara aktif untuk memperkuat pesan dan menciptakan kedekatan interpersonal. Melalui dunia digital, perempuan lebih variatif dalam penggunaan emoji, stiker, dan estetika visual seperti warna, gaya berpakaian, serta ekspresi wajah di media sosial sebagai bentuk pernyataan diri dan identitas personal. Perbedaan ini juga terlihat dari cara mereka membangun kehadiran sosial atau social presence. Laki-laki cenderung menunjukkan eksistensi melalui gaya visual yang sederhana, namun kuat, misalnya dengan foto berpose tegap, gaya berpakaian minimalis, dan ekspresi wajah tenang.
Sementara itu, perempuan lebih sering menggunakan elemen visual yang lembut dan estetis, seperti warna pastel, ekspresi wajah yang ceria, atau gaya berpakaian yang mencerminkan suasana hati. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menggunakan aspek emosional dalam komunikasi nonverbalnya, sedangkan laki-laki lebih menekankan pada kesan rasional dan percaya diri. Namun, dalam konteks generasi Z, perbedaan gender dalam komunikasi nonverbal tidak lagi sekuat pada generasi sebelumnya. Nilai-nilai seperti kesetaraan, kebebasan, dan ekspresi diri telah mendorong perubahan cara laki-laki dan perempuan berinteraksi. Banyak laki-laki kini lebih terbuka dalam menampilkan emosi melalui ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Sedangkan perempuan semakin berani menampilkan ketegasan dan kemandirian dalam sikap maupun gaya komunikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa batas antara ekspresi maskulin dan feminim mulai bersifat fleksibel dan cair. Dengan demikian, komunikasi nonverbal generasi Z mencerminkan perubahan sosial yang lebih progresif. Baik laki-laki maupun perempuan menggunakan tanda-tanda nonverbal tidak hanya untuk berinteraksi, tetapi juga membangun identitas diri, menegaskan nilai-nilai personal, dan menunjukkan keberagaman ekspresi. Pergeseran ini menandai bahwa komunikasi nonverbal tidak lagi sekedar mencerminkan perbedaan biologis atau budaya, melainkan menjadi sarana untuk menegaskan eksistensi diri di era modern yang lebih inklusif dan terbuka terhadap berbagai bentuk ekspresi gender. Teori gender dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu menggunakan teori konstruksi sosial, social construction theory. Teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa identitas gender dibentuk melalui proses sosial dan budaya, bukan faktor bawaan. Laki-laki dan perempuan belajar berperilaku sesuai dengan peran dan ekspektasi masyarakat melalui interaksi sosial, pendidikan, dan media. Dalam konteks komunikasi nonverbal, teori ini menjelaskan bahwa perbedaan ekspresi wajah, gestur, atau cara berpakaian muncul karena adanya norma-norma yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak sesuai jenis kelaminnya. Misalnya, perempuan dianggap wajar menampilkan senyum dan gestur lembut, sedangkan laki-laki diharapkan bersikap tegas dan tenang. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada ekspresi wajah di media sosial. Dalam budaya digital generasi Z, perempuan lebih sering menampilkan ekspresi wajah ceria, tersenyum, atau menggunakan emoji hati dan ekspresi lembut dalam unggahan mereka di media sosial seperti Instagram atau TikTok. Hal ini menunjukkan norma sosial yang mengasosiasikan perempuan dengan sifat ramah, hangat, dan ekspresif secara emosional. Sebaliknya, laki-laki cenderung menampilkan ekspresi wajah datar, neutral face, menatap kamera dengan serius, atau menunjukkan gestur percaya diri seperti melipat tangan di dada. Yang kedua yaitu gaya berpakaian dan penampilan. Norma sosial masih mempengaruhi bagaimana laki-laki dan perempuan memilih pakaian. Perempuan dianggap pantas mengenakan warna-warna lembut seperti pastel dan aksesoris kecil yang memperkuat kesan feminim, sedangkan laki-laki lebih sering mengenakan warna gelap atau netral untuk menampilkan citra maskulin. Yang ketiga yaitu cara berjalan dan gerak tubuh di ruang publik. Perempuan sering berjalan dengan langkah kecil dan menjaga postur tubuh agar tampak sopan, sedangkan laki-laki melangkah lebar dan memperlihatkan ruang gerak tubuh yang lebih bebas. Perbedaan ini terjadi bukan karena kemampuan fisik, melainkan hasil dari norma sosial yang mengatur bagaimana masing-masing gender seharusnya bergerak di ruang publik. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konstruksi sosial dan budaya yang mempengaruhi cara individu berkomunikasi, termasuk secara nonverbal. Laki-laki cenderung bersifat secara tegas, efisien, dan terkendali, yang mencerminkan nilai maskulin. Sedangkan perempuan lebih ekspresif, hangat, dan empati yang mencerminkan nilai feminitas. Pada generasi Z,
Batas antara maskulin dan feminim semakin fleksibel. Keduanya memiliki kebebasan dalam mengekspresikan diri, menandai perubahan menuju kesetaraan dan inklusivitas gender. Komunikasi nonverbal kini menjadi sarana pembentukan identitas dalam menciptakan interaksi sosial yang lebih setara, terbuka, dan saling menghargai.